Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Asyahra dengan NIM 3402220160. Nama saya Raditya Agustin Fernanda IPA dengan NIM 3402220157. Saya Tandi Anggara dengan NIM 3402221066 dari kelompok 4 kelas manajemen reguler K Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis akan menjelaskan teori klasik perdagangan internasional. 2 hours later. Adam Smith, seorang filsuf moral sekaligus pionir ekonomi politik, mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan ekonomi suatu negara. Pendapatnya dikenal juga sebagai teori keunggulan mutlak atau keunggulan absolut. Karena hal ini, Adam Smith kemudian dikenal sebagai bapak ekonomi klasik. Dikutip dari buku Ekonomi Pertanian 2022, karya Andika Pambudi, berikut pendapat Adam Smith tentang teori keunggulan mutlak. Negara akan bertambah sejahtera jika diseimbangi dengan meningkatkannya keterampilan serta efektivitas jumlah tenaga kerja dan penduduk dalam proses produksi. Dilansir dari buku Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik 2013, karya Abdul Jabbar Yosef, teori keunggulan mutlak berkaitan dengan kemampuan suatu negara. Menurut Adam Smith, konsep keunggulan mutlak juga tercapai ketika suatu negara mampu mengekspor barang ke negara lain dengan harga lebih murah. Tidak sampai di situ, keunggulan mutlak juga akan tercapai saat suatu negara bisa menghasilkan barang dengan sumber daya yang lebih sedikit. Sehingga pendapat Adam Smith soal keunggulan mutlak berkaitan dengan efisiensi penggunaan teknologi juga tenaga kerja. Jika ditelusuri lebih jauh, ada dua pendapat Adam Smith tentang teori keunggulan mutlak, yakni pembagian kerja internasional, artinya ada pembagian yang seimbang serta menghasilkan produk, mulai dari pembagian kerja hingga lebih murahnya biaya produksi. 2. Spesialisasi internasional dan efisiensi produk. Menurut Adam Smith, teori keunggulan mutlak juga berkaitan dengan spesialisasi produksi barang dan jasa yang lebih menguntungkan. Intinya negara dengan spesialisasi produk. Intinya negara dengan spesialisasi produksi tertentu memiliki peluang lebih besar mendapatkan keunggulan mutlak ketimbang negara yang tidak memilikinya. Perbedaan efisiensi dan spesialisasi produksi inilah yang kemudian mendorong perdagangan internasional di berbagai negara. Ricardo adalah pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh seperti Adam Smith dan Thomas Malthus. Karir David Ricardo dimulai profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi cukup besar yang sebagiannya bersumber dari spekulasi pasar keuangan. Setelah pensiun, beliau memperoleh kursi di Parlemen Britania Raya. Ia menempati kursi parlemen itu selama 4 tahun sebelum kematiannya. Penggagasan teori keunggulan komparatif, konsep Ricardo yang sangat berpengaruh dalam ekonomi klasik, adalah teorinya mengenai kelebihan komparatif dan teori nilai. Teori keunggulan komparatif atau Theory of Comparative Advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan di komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan ini akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lain. Sebagai contoh,
Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi serta timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efektif dan efisien. Meski begitu, tapi Indonesia tidak mampu memproduksi timah secara efektif dan efisien. Sebaliknya, Malaysia bisa memproduksi timah secara efektif dan efisien, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah. Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi. Artinya, negara harus spesifik memproduksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas juga efisiensi yang tinggi. Jadi ringkasan dari materi teori klasik perdagangan internasional adalah 1. Keuntungan komparatif. Konsep keuntungan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Ini menyatakan bahwa negara-negara harus fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan ini, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan semua negara yang terlibat. 2. Keuntungan absolut. Adam Smith mengemukakan konsep keuntungan absolut yang menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya absolut lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Meskipun lebih terbatas dalam cakupan daripada keuntungan komparatif, konsep ini tetap penting dalam konteks perdagangan internasional. 3. Hukum kepentingan sendiri. Teori klasik percaya pada prinsip bahwa negara-negara harus mengikuti prinsip kepentingan sendiri dalam perdagangan internasional dengan memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Mereka secara tidak langsung dapat berkontribusi pada kesejahteraan global melalui perdagangan bebas. 4. Spesialisasi. Teori klasik mendorong negara-negara untuk spesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang sesuai dengan keunggulan komparatif atau keuntungan absolut mereka. Dengan spesialisasi, setiap negara dapat memaksimalkan efisiensi produksinya. 5. Laissez-faire. Pendekatan klasik untuk perdagangan internasional adalah untuk membiarkan pasar beroperasi tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Prinsip laissez-faire berarti bahwa pasar bebas harus dibiarkan untuk menentukan arah perdagangan internasional. 2000 anos depois. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu? Adam Smith, seorang filsuf moral sekaligus pionir ekonomi politik. Intinya, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh